memaafkan orang yang bersalah kepada kita jauh lebih mulia daripada berseteru seperti ini. Oke. Jadi saya tidak sedang berpikir bahwa Oke, sebentar Bang Rasman, kenapa Pak JK harus memaafkan? Berarti artinya Bang Ade salah? begini. Ya, Anda kembali lagi di Rakyat Bersuara. Pemirsa, tadi terakhir kita penjelasan dari Bang Ade. Sebenarnya saya tadi mau ke Bang Ajis, tapi Anda sudah punya jawaban untuk tanggapan dari Bang Ade? Oke, saya mau ke Bang Gurun kalau gitu. Tadi dikatakan oleh Bang Ade soal yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert terkait dengan lebih dalam lagi nih ternyata kalau kita membawa umat Muslim begitu ya. Kalau dari Anda seperti apa pendapat ya, Bang Gurun? Pertama saya ingin menanggapi terkait dengan Pak Ade Armando yang tadi menyampaikan bahwa terkait video yang tidak utuh yang 2 menit ya. Gitu, lalu dibangunkan narasi di Cokro TV. Nah, saya ini agak geleng-geleng, agak aneh ya. Kenapa? Dia menyatakan menghasilkan itu dari potongan video 2 menit itu. Namun dari video Cokro yang kami tonton, itu ada di menit ke-5, 5 menit itu, bahwa ada penjelasan bahwa itu dihasilkan dari ceramah video Pak JK dengan judul oleh narasumber, oleh yang itu kan ada 2 perempuan tuh. Yang perempuan tengah dengan perempuan kanan itu menjelaskan bahwa yang disampaikan dalam ceramah itu ada membahas Iran, membahas ini, lalu dihasilkan dari video ceramah yang Masjid UGM ya terkait dengan peran. Artinya mereka mengetahui sumber yang diperoleh dari video itu. Namun ini justru alasan yang disampaikan dihasilkan dari keterangan dari Pak Ade justru 2 menit. Anda mengetahui sumber video itu, Bang Ade? Gitu. Artinya cara berpikir itu. Coba boleh komentar sedikit, saya mau tanya soal itu tadi. Biar dulu. Jadi gini, jadi di dalam video Cokro itu kan 30 menit 18 detik. Ya. Nah, saya mendengarkan di video itu di menit ke-5 ada keterangan dari salah satu pengisi di situ, perempuan, menjelaskan bahwa ada video ceramah Pak JK dengan judul terkait sekian ya kan. Lalu di situ ada keterangan bahwa mereka menjelaskan Pak JK juga menjelaskan terkait dengan Iran, tapi kok membahas juga terkait dengan ajaran gitu loh. Artinya kan di dalam peristiwa video itu mereka mengetahui adanya video ceramah itu. Tentu menurut analisa cara berpikir kami itu dihasilkan mereka potensi adanya dugaan, artinya mereka menonton sebenarnya video itu. Namun kenapa keterangan ini dari Pak Ade Armando, kan ada Pak Ade juga di dalam video Cokro itu. Bahkan Cokro ini kan kami menafsir apakah ini miliknya Pak Ade atau apa ini kan, gitu kan. Namun ada keterangan dari perempuan itu. Namun di sini keterangan Pak Ade dan beberapa kemarin yang kami tonton dari tayangan ini, dia mengklaim bahwa itu dihasilkan dari 2 menit itu, kan itu. Lalu kami sangat sayangkan ya, sangat kecewa dengan Pak Ade Armando, seorang figur intelektual. Beliau adalah dosen universitas, ya kan. Namun justru tidak mengutip sumber yang 2 menit itu, catatan kaki, footnote. Ini kan potensi menyembunyikan informasi. Ini yang kami sayangkan. Artinya gini, beliau kan mengklaim juga nih 2 menit ini dari Pak JK. Potongan 2 menit itu kan menit ke-9 di tayangan video ceramah Pak JK. Ya kan, terkait dengan menewaskan orang dan membunuh orang yang berbeda agama itu syahid gitu kan. Itu kan menit ke-9. Nah, beliau Pak Ade Armando mengklaim itu mendapatkan potongan sebaran dari medsos kan. Gitu kan, potongan sebaran dari medsos. Namun beliau tidak memberikan sebuah catatan kaki, footnote, sumber informasi. Ini kan termasuk juga hal yang sangat disayangkan sebagai figur intelektual dosen ya. Gitu Jadi ini yang kan Anda maksud dugaan sebagai penyembunyian. Nah, ya tentu dong. Iya. Artinya begini dong, ketika itu tidak disebutkan sumber informasi catatan kaki, lalu dibangunkan narasi, itu kan
menyalahi sebuah kajian ilmiah yang tidak sesuai dengan batis data, ya kan? Harusnya, misal saya buat skripsi, saya harus mencatatkan pendapat siapa gini, pakar hukum tata negara. Oke, berarti Anda Gitu. memang Kedua, itu pertama ya. Oke. Kedua, ada ketidaksinkronan bahwa di dalam video Cokro TV itu menit kelima para narasumber itu menjelaskan bahwa itu video terkait dengan ceramah Pak JK Masjid UGM dengan judul sekian. Judul sekian itu kan kalau kita searching di YouTube itu kan full. Berarti kenapa beliau ini artinya di dalam tayangan itu kan sumbernya mereka saya menafsir ada dugaan mereka menonton video itu gitu loh. Oke, baik, berarti intinya adalah Anda menduga ini sedangkan tetap beliau sebagai framing. hanya 2 menit gitu loh. Oke, baik, saya mau tanya ke Bang Rasman, Bang, apa benar ini bentuk framing yang dilakukan oleh Bang Ade? Saya boleh jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Bang Ade, saya mau dengar dulu dari Bang Rasman nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hormat saya karena kita disuruh lebih cool malam ini karena ada pendeta. Jadi Pak Gilbert, Adinda Aziz, juru bicara dari pelapor, Mas Ade, Stein dan rekan kita nih Pak Hendri Satrio. Pendapat saya begini. Pertama, saya dalam beberapa minggu ini selalu searching. Yang saya searching bagaimana secara utuh apa yang disampaikan Pak JK di Masjid Universitas Gadjah Mada Ramadan yang lalu. Kemudian saya dengarin seksama apa pernyataan dari Mas Ade Armando. Kemudian saya dengarin bagaimana pula atau saya pantau, saya lihat apa yang disampaikan Grace Natali. Apa juga yang disampaikan oleh Abu Janda. Nah, tapi tentang Abu Janda ini saya jujur, Mas Gilbert, ini bagi saya ini orang, ini yang harus dipersoalkan sebenarnya. Tentang perilaku dia terhadap Israel, Islam, dan lain sebagainya. Tapi untuk Grace Natali dan Mas Ade Armando, saya melihat begini. Bahwa apa yang mereka sampaikan ini itu sebagai sikap atau pendapat pribadi cuma di ruang podcast terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Nah, kita di sini memperlihatkan kepada publik bagaimana pernyataan Pak JK. Tapi kita kadang-kadang lupa menjabarkan bagaimana apa yang disebut dengan diksi, narasi, dan substansi. Diksi pilihan kata, narasi rangkaian cerita, substansi pokok masalah. Kalau boleh saya menginterpretasi, kalau dalam ajaran Islam namanya menafsir, bahwa Pak JK menurut saya ini salah menggunakan diksi. Oke. Kalau boleh saya sebut juga apa yang disampaikan oleh pendeta Gilbert ketika ayah tadi nanya kepada Mas Gilbert, Pak Gilbert, apakah dalam bahasa Pak JK tersebut kata-kata syahid itu sudah setuju atau tidak, sesuai atau tidak? Jawaban dari Pak Gilbert bahwa ini tidak ada masuk urusannya ke kami. Kalau ibarat rumah pintunya sudah beda. Nah, kalau seorang pendeta Gilbert mengatakan bahwa syahid tidak ada di dalam ajaran agama mereka, apakah Kristen, Protestan, apakah Katolik, apakah Ortodoks, saya juga baca-baca ini. Maka menurut saya Pak JK sedang melakukan narasi dan atau diksi yang keliru. Diksi yang mana, Bang? Ya, diksi pilihan kata tentang syahid. Oke, baik. Sekarang saya bacakan. Dalam ajaran Kristen, pengampunan yang sesungguhnya adalah, ini nih. Saya nggak mengajari pendeta nih, tapi saya 4 tahun pernah bareng orang Kristen. Injil mengajarkan bahwa pengampunan kepada sesama adalah cerminan dari penerimaan pengampunan Allah.
dan menahan ampun akan menghalangi pengampunan Allah atas diri kita. Matius 6, 14 dan 15. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena itu teladani Yesus disalib yang rela memberi ampun kepada orang yang menyiksanya. Lukas 23 dan 34. Ini jelas. Jadi kalau Pak JK bisa mendamaikan ribut-ribut di Aceh puluhan tahun dengan perjanjian Helsinki, kalau Pak JK bisa mendamaikan kerusuhan Ambon dan Poso, apa sih susahnya bagi Pak JK malam hari ini? Saya mohon Pak JK, Bapak maafkanlah Ade Armando, Grace Natali, bahkan Abu Janda. Karena memaafkan dalam Islam jauh lebih mulia daripada pemberian bantuan atau zakat infak sekalipun. Itu ada hadis yang ingin Anda bacakan. Saya bacakan lagi? surah An-Nur ayat 22. Baik, silakan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Artinya memaafkan orang yang bersalah kepada kita jauh lebih mulia daripada berseteru seperti ini. Oke. Jadi saya tidak sedang berpikir bahwa Oke, sebentar Pak Rasman, kenapa Pak JK harus memaafkan? Berarti artinya Bang Ade salah? begini, kan ada pernyataan dari Bung Ade Armando. Saya bacakan captionnya supaya jangan salah nih. Di Cokro TV yang dipersoalkan oleh rekan-rekan ini, di situ ada caption. Kan ini yang jadi masalah, Pak Gilbert. Kok Yusuf Kala bilang orang Kristen diperintahkan bunuh orang Islam? Kan tanda tanya. Artinya dari diksi yang disampaikan Pak JK muncul pendapat dari Ade Armando dan kawan-kawan. Nah, dia mengatakan kok Yusuf Kala mengatakan orang Kristen bunuh orang Islam. Pertanyaannya, apakah boleh orang Kristen bunuh orang Islam? Ya, jawabnya tidak. Apakah boleh orang Islam bunuh orang Kristen? Jawabnya juga tidak. Yang ada itu adalah ada syarat-syarat seseorang dapat dibunuh atau membunuh. Kalau dalam Islam, itulah yang disebut dengan berjuang di jalan Allah, fi sabilillah. Jihad di medan perang. Ada indikatornya. Oke. Jadi bukan karena urusan remeh-temeh terus kita boleh membunuh orang. Nah, jadi menurut saya Pak JK sedang, mohon maaf, keliru menggunakan diksi. Oke. Dan apa yang disampaikan Pak Gilbert sudah close ini barang. Jadi artinya Bahwa Pak JK syahid itu tidak ada dalam ajaran Kristen. Jadi nggak perlu dikomentari, tidak perlu diributi. Hanya saja barangkali dengan diksi yang keliru, Bung Ade Armando menafsir dengan bertanya ke publik. Oke. Apakah boleh orang Kristen membunuh orang Islam? Sebentar, tadi Anda Jangan katakan keliru. diksinya keliru. Kemudian Pak JK harus memaafkan Bang Ade. Saya mau tanya Menurut ke saya, Pak Haji. dikit lagi Rinda. Bahwa kalau Pak JK bermurah hati memaafkan Bung Ade Armando, saya berharap Stein, kami teleponan terus ini dengan beliau nih, Pak Pendeta, bahwa sebagai kuasa hukum dari pelapor, yaitu dari Gamki, yang saya nggak mau malam hari ini, kita ini berdiskusi membawa faksi-faksi. Faksi Islam, faksi Kristen, faksi HMI, faksi PMI, faksi pakai juru bicara, bayangin ya. Hanya gara-gara pernyataan Ade Armando, Grace Natali, sampai ada 40 ormas melaporkan mereka. Hebat banget mereka ini. Nggak perlu 40 orang. Rasman bisa laporkan mereka kalau mereka bersalah. Jadi jangan terlalu dibuat masalah yang harusnya dikecilkan jadi dibesar-besarkan. Ini bukan persoalan Islam Kristen. Ini bukan penistaan terhadap Pak JK. Berarti bukan penistaan terhadap negara. Berarti 40 ormas ini berlebihan menurut Anda? Tapi kekeliruan. Oke, kekeliruan. Dalam Baik, saya- menggunakan Nah, Pak Haji. diksi apa yang dipahami terhadap satu ajaran agama yang menurut saya Pak JK waktu itu salah menggunakan diksi. Baik, saya mendengarkan. Baik, silakan Pak Haji. Oke, Bung Rasman, jadi supaya mungkin nanti Pendeta Gilbert bisa
meluruskan pandangan dari Pendeta Gilbert biar kita tidak salah memahami atau mengambil kesimpulan soal yang tadi syahid. Menurut tanggapan saya atau cara saya menilai penjelasan Pendeta Gilbert tadi, bahwa ya sudah kalau Pak JK sampaikan syahid di Kristen berarti itu udah close. Oke. Itu dengan sendirinya ada barir, ada pagar. Ya udah ngapain kita tersinggung? Karena memang pilihan syahid itu tidak ada di Kristen. Baik. Gitu kan? Kalau saya nggak salah memahami ya, bukan seperti yang dijelaskan oleh Bung Kalau saya Rasman boleh tadi. menanggapi sedikit Bang Ade sama Bang Rasman. Jadi intinya begini, jangan bilang saya bilang Pak JK salah, kualat gua Ya, saya itu nggak orang bilang tua. abang salah, Bang. Ya, Tadi itu, jadi Dalam saya, Kristen tidak ada yang namanya mati syahid itu. ya, jadi yang saya bilang seperti yang Bang Aziz bilang, kita ini kan Indonesia ini kamar besar, rumah besar dengan banyak kamar gitu kan. Ada Kristen, ada Islam, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, Konghucu, kepercayaan dan lain-lain. Nah, yang saya bilang ketika diksi disampaikan sholat, kita tahu itu untuk Muslim. Sudah yang Kristen gak usah ikut campur gitu. Ketika ini diksinya syahid, udah yang Kristen gak usah ikut campur gitu. Nah itu yang saya pelajari. Dan kalau saya boleh tanggapi Bang Rasman, walaupun ini masuk aja. Seperti saya bilang, bagusnya karena buat saya Bang Ade ini salah satu tokoh yang menyatukan agama, kok beliau paling nggak suka sama penindasan agama apapun gitu. Nah Pak JK sudah terbukti lah yang dia selamatkan tuh puluhan ribu orang dibunuh waktu itu gitu. Terus sekarang kita mau bilang dia mengadu domba, dia mendatangkan kacauan, nggak mungkin. Kita semua sepakat hormat gitu. Karena apa? Kayaknya kita dari kecil udah diajarin hormat sama yang tuaan gitu. Kualat kalau kita nggak hormat sama yang tuaan. Jadi kalau saya bilang simpel saja. Pak JK saya pernah ngalamin. Saya nggak pernah ketemu beliau. Cuma dia ketemu di acara-acara penting. Tetapi waktu saya datang mau minta maaf. Beliau langsung hari Minggu malam saya telepon. Hari Senin pagi hari libur beliau undang saya datang gitu. Jadi beliau pasti dengan senang hati memberi maaf. Tapi saya pikir kalau menanggapi Bung Stein juga, negara kita kan negara hukum, kita lapor dulu. Negara kita juga negara Pancasila. Dan sila keempatnya itu kan jelas musyawarah untuk mufakat, ya kan. Jadi sebelum negara ini negara hukum, kalau saya bilang hukum tuh bagian terakhir lah sebagai negara hukum gitu. Tetapi yang pertama kita tuh Pancasila dulu gitu lah, ya kan. Oke, Jadi, kalau begitu saya tanya dikit. dosa Pak lu Pendeta. motong-motong pendeta, dosa lu. Dikit aja. Kira-kira menurut Pak Gilbert selaku pendeta, Pak JK salah diksi nggak? Yang menyebut syahid. Gini. Kan ini sifat manusia nih, bukan menuduh. Jadi kalau saya bilang, beliau kan lagi ada di ceramah agama Muslim. Iya. Jadi itu kan sebetulnya kalau bikin undangan harus ada tulisan untuk kalangan sendiri. Jadi itu kan kalangan sendiri. Jadi memang diksi-diksi yang dipakai adalah diksi-diksi Muslim. Jadi kita tuh jangan suka ikut campur urusan orang gitu. Karena saya ingat waktu Abdul Somad bicara tentang di balik salib ada ini, itu nggak bisa dibuat apa-apa. Yeah. Kenapa? Orang Kristen boleh marah, tapi nggak bisa karena itu di kelompoknya sendiri gitu ya. Ya kita sih boleh bilang, Ustadz lain kali jangan nyebut-nyebut yang gitu-gituan dong, jangan mampir-mampir kamar orang gitu. Tapi ketika bicara di kelompok sendiri ya aman gitu. Nah itu sebabnya kalau saya bilang ini benar Bang Rasman bilang, ngapain persoalan ini? Dolar hari ini udah 17.500. Tepuk tangan, itu yang betul. Iya kan? Itu yang betul, Bang. Serangan kepada Indonesia udah semakin berat. Itu yang Kenapa betul. sih nggak persoalan ini? Kita selesainya gampang aja kok. Baik. Sebetulnya kita nggak usah pakai siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Yang muda mendatangi yang tua sebagai bagian yang penting. Kita dari kecil belajar kok. Oke. Karena waktu saya cium tangan Pak JK, saya diributin orang. Kenapa pendeta cium tangan Pak JK? Saya bilang dari kecil saya diajarin begitu sama orang tua saya. Oke, baik. Kalau Sekarang ketemu orang kita tua, kita cium tangan, masuk ke soal gitu. maafkan. Kalau Pak JK sendiri seperti apa Bang Aziz? Apakah beliau akan memaafkan apabila Bang Ade Nggak usah tanya sama beliau, Pak JK itu orang baik. Kalau ada orang mau datang minta maaf, ya mungkin masih ada percaya. Tetapi beliau adalah orang yang memaafkan. Oke. Betul? Betul. Sebelum Jadi gini, boleh. saya lanjut ya, Bentar, Pak ya. ya.
Jadi pertama, Pak JK tidak sedang melakukan kesalahan apapun dalam ceramah beliau. Karena yang beliau sampaikan tentang bagaimana pengalaman beliau mendamaikan konflik. Perdamaian dan kemanusiaan, konflik dan perdamaian. Selalu seperti itu. Dan saya mau sampaikan kepada Bung Rasman bahwa yang disampaikan Bung Rasman selalu mengulangi bahwa Pak JK sedang melakukan kesalahan pilihan kata atau diksi. Tidak. Jelas seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert tadi bahwa floor pesertanya jelas segmented. Mahasiswa muslim. Sehingga yang dia sampaikan pun begitu. Ini bahaya, saya mau bilang begini Mbak dan teman-teman semua. Kalau semua tempat ibadah baik di masjid, di gereja atau di ini semua yang sifatnya segmented, ada pendeta atau ada kiai ulama ceramah, beribadah, lalu orang yang tidak hadir, kan Bung Ade tidak hadir di sana, lalu mengcapture cuma potongan, ini berbahaya. Yang dikomentari mungkin begitu Pak Pendeta ya. Ini yang dialami juga oleh Pak Pendeta. Iya. Tapi pertanyaan saya, apakah Pak JK ini orang yang pemaaf? Pak JK bukan, kalau mau dilihat rekam jejaknya pendamai. Kalau orang sudah pendamai berarti dalam hatinya adalah pemaaf. Jangankan untuk Kalau dirinya, begitu, konflik. kalau begitu bisa damai mereka nih, Rinda. Biar kita arahkan Bung Ade Armando minta maaf. Sebentar. Tapi kepada terakhir Pak yang JK. saya dengar informasinya saya mau Bang masuk. Ade mau batalin minta maaf katanya. Saya mau Kenapa, Bang? masuk. Ya. Saya mau masuk begini. Oke. Ada dua peristiwa hukum di sana, Bung Ade. Yang pertama adalah fitnah kepada Pak JK, dan yang kedua adalah menghasut atau memprovokasi atau mengadu domba yang dilaporkan delik aduan tadi, delik umum tadi, delik biasa oleh 40 ormas. Itu tidak berkaitan dengan Pak JK. Karena bahasa Bung Ade bahwa yang tersinggung ini bukan saja umat Kristen tapi harus umat Islam juga. Itu agitasi dan provokasi. Bentuk nyatanya di lapangan terjadi. Gamki dan 18 ormas Kekristenan melaporkan Pak JK. Terus ada satu perhimpunan pelajar Islam itu melaporkan Pak JK yang menimbulkan kemarahan. Oke. Itu sudah terwujud di lapangan sehingga Pak JK menyampaikan bahwa ini harus diselesaikan di ranah hukum untuk perbuatan menghasut dan memprovokasi. Oke. Sikap beliau jelas. Baik. Beliau tidak mengambil langkah hukum untuk melaporkan yang fitnah dan pencemaran tadi, tapi beliau menyampaikan bahwa tindakan mereka ini satu level di bawah PKI, sangat keji. Karena ini bisa mengoyak, bisa merusak harmoni Jadi begini, disintegrasi Adinda. antar anak bangsa, bisa menimbulkan Begini, perpecahan Adinda. antar bangsa. Kalau Pendeta Gilbert, saya baca bagaimana Pendeta Gilbert, Bapak kita ini salah menggunakan itu tadi, dipotong-potong tadi. Kita nggak bilang Ade Armando memotong, bukan ya. Tapi pilihan kata dari Pendeta gini, Gilbert. Waktu Rasman, dia dipersoalkan, oke, kalau gitu yang 2,5%. Kalau gini, saya mau sampaikan begini. Oke. Bung Ade harus paham bahwa Bung Ade adalah dosen komunikasi. Ada kewajiban intelektual yang harus dia jaga. Ada kaidah intelektual yang harus dia junjung tinggi. Dia paham betul bahwa apa yang dia lakukan punya dampak. Oke? Maka itu harusnya beliau tampilkan. Yang 2 menit itu bolehlah kalau dia mau kritik konteks. Bahwa pernyataan pendapat orang-orang ini berbahaya. Tapi dia harus tunjukkan kalimat selanjutnya. Tapi Pak JK menyampaikan bahwa kalau kalian saling membunuh, saling menewaskan dengan melabeli ini agama, tunjukkan kepada saya mana Alkitab, mana Al-Quran. Justru kalian semua masuk neraka. Bung Ade tidak tampilkan potongan video itu. Sehingga yang diterima oleh publik yang 2 menit tadi. Lalu muncullah beragam komentar negatif yang menghasut. Coba kita lihat, kami punya capture. Mungkin teman-teman di 40 ormas punya bukti bagaimana ada saling balas-membalas dari pihak Kristen menilai Islam, dari komentar Islam menilai Kristen. Ini kan berbahaya. Maka tadi ketika ditanya bahwa Pak JK bisa nggak memaafkan Bung Ade dan kawan-kawannya, lagi-lagi beliau itu adalah pendamai. Kalau terhadap orangnya mungkin beliau akan memaafkan. Tetapi kepada perbuatannya ini bahaya. Saya mau katakan Bung Ade ini selalu ditokohkan sebagai tokoh
yang mengkampanyekan, menarasikan toleransi. Oke. Tetapi beberapa waktu terakhir ini narasinya cukup berbahaya, cenderung kontraproduktif. Oke. Yang terjadi justru provokatif agitasi. Baik, terima kasih Ya, Bang Ade. saya Bang Ade, terusin. tapi informasi terakhir katanya Anda batal mau minta maaf ke Pak JK. Kenapa? Ya kalau saya direspons dengan cara semacam itu ya buat apa saya minta maaf. Respon seperti apa? Kan langsung diserang bahwa Ade Armando tetap kelakuannya itu menghasut, menodai agama dan terus diserang kepada saya. Saya berulang kali bilang tolong tunjukkan di mana letak saya menghasut konflik antar umat beragama. Saya tunjukkan ya. Ya. Saya tunjukkan. Ya. Ini biar Bung Ade paham benar ini. Ini lagi-lagi saya harus baca ini. Saya harus buka Apa ini yang Anda tunjukkan? Screenshot atau? kalimat yang kami sudah buka ininya dalam bentuk Word dalam video itu. Oke. Bentar. Oke, sambil menunggu Ya. mungkin saya mau minta Saya tanggapan boleh Bang komen nggak? Rasman dulu. Begini, Adinda, saya kira di sini ada seorang pendeta yang pernah mengalami hal yang sama dan dimaafkan. Pendeta waktu itu ribut juga, laporan di Polda saya lihat itu menyebut 2,5% zakat. Ada Saya itu mau saya baca ya caption-caption. tadi. Oke. Bung Rasman saya baca dulu biar ini tuntas. Oke, silakan Bang Aziz. Ini framing dan narasi kebohongan yang telah dilakukan oleh Armando dan kawan-kawan dalam acara Kupas Berita podcast Cokro TV tanggal 9 April 2026 sebagai berikut. Menit 3:22 jadi dia dalam kurung JK itu memandang bahwa di ajaran Kristen adalah ajarannya kalau misalnya orang Kristen membunuh Islam nanti bakalan mati syahid. Begitu. Ini kan yang framing. Terus menit 5:4. Ya, itu salah. Ya, itu salah satu apa yang sayang saja sih sekelas Pak JK menafsirkan agama yang memang bukan agamanya dengan keliru dan menciptakan apa yang semacam takutnya perpecahan, begitu kan? Lalu di menit 5:23 ini yang menurut saya agitasi dan provokasi. Dan sebetulnya harusnya yang tersinggung bukan cuma orang Kristen, orang Islam juga harusnya tersinggung. Saya mau bertanya buat Bung Ade, apakah ini kalimat edukasi atau kalimat agitasi provokasi dari sisi Oke, komunikasi? Anda akan jawab Bang Ade, tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa di tengah perdebatan yang panas. Ademi diri Anda dengan minum air mineral alami 100% murni yang dingin tanpa didinginkan. Rekan Bersuara akan kembali sesaat lagi. Banyak yang sudah membuktikan ademnya Aqua. Dari pegunungan terpilih, mineral alaminya terjaga kemurniannya. Airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua, ademin kamu. Pilak ini sungguh mengganggu. Sana flu reda tanpa menyebabkan kantuk. Sana flu jawabannya. Sana flu plus batuk sirup aman untuk anak-anak sesuai aturan pakai. Diabetes seringkali tak terlihat. Kayak saya. Hei, kamera! Tiba-tiba udah diabetes. Capek nak. Main yang lain ya. Yang diganti tuh gula kamu, Pak. Biar bisa remisi, ganti gula ke Tropicana Slim. Sekarang ada susu Diabetics dengan kromium, habatus sauda, dan multifiber yang bantu kontrol gula darah. Selangkah demi selangkah, remisi diabetes itu mungkin. Baru Tropicana Slim Diabetics Milk. Banyak yang sudah membuktikan ademnya Aqua. Dari pegunungan terpilih, mineral alaminya terjaga kemurniannya. Airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua, ademin kamu.